yahdiyakal yaqin. Mengabdilah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, Rabb yang menciptakan, Rabb yang mengatur, Rabb yang menjamin rizki. Sampai kapan? Sampai tiba kematian. Tidak ada batas waktu untuk kita mengabdi kepada Allah kecuali kematian. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita berada ketaatan. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita mengenal beragam kewajiban. Allah yang menutup dari kita pintu-pintu keburukan, yang membuat mata kita tidak mengenal, tidak melihat dosa, membuat telinga kita tidak mendengar kedurhakaan, dan membuat hati kita tidak menginginkan kemaksiatan. Ini karunia yang besar, ini karunia yang agung. Atas dasar ini semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sesuai dengan amanah pada malam hari ini adalah terkait surat di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang mana kata para ulama Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Walaupun sebahagian alim mengatakan tidak ada yang namanya ini lebih baik dari yang itu, agar di hati kaum muslimin tidak memandang remeh terhadap surat yang lainnya. Akan tetapi maksud dari Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia adalah karena di dalam Al-Fatihah terpulang maksud dan tujuan dari Al-Quran. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutnya Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Mathani Wal Quran Al-Azim. Dalam hadis yang sahih seperti yang dituliskan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah ini memang istimewa. Dia adalah induk dari kitab, induk dari Al-Quran. 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang, dan dia adalah inti dari Al-Quran Al-Azim. Hadis ini menunjukkan dan memberikan kepada kita penjelasan bahwa dia memang istimewa. Makna-makna inti poin dari Al-Quran terpulang di dalamnya. Dari 7 ayat, karena Nabi menamakannya As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Inti poinnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan sampai pembahasan kita pada ayat yang mulia tadi. Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah, kata para ulama. Walaupun ada di kalangan alim yang menyebutnya sebagai Madaniyah, bukan tebak-tebakan.
akan tetapi berdasarkan riwayat yang ada dari Rasulullah SAW. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebut bahwa dia makkiyah, dan mayoritas para ulama menerangkan bahwa Al-Fatihah makkiyah, turun sebelum hijrah. Disebut Al-Fatihah kata para ulama karena dia adalah awal dari Al-Quran. Dia adalah pembuka dari Al-Quran, maka disebut namanya dengan Al-Fatihah. Ayat yang pertama dari Al-Fatihah ternyata berbeda pendapat para ulama. Mana ayat pertamanya? Sebahagian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari Al-Fatihah. Sebahagian alim yang lain mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, ialah ayat pertama dari Al-Fatihah. Walaupun berbeda dalam ayat pertamanya, akan tetapi para ulama sepakat bahwa jumlahnya 7. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, as-sab'u al-mathani, Al-Fatihah adalah 7 yang terulang. Sepakat 7. Akan tetapi ayat 1 yang mana dan seterusnya ini yang berbeda. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i memilih menguatkan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Walaupun ada perbedaan antara ayat pertama yang mana dengan bahasa lain, apakah Bismillah termasuk di dalam Al-Fatihah atau tidak, tapi semua alim sepakat tidak merusak sholat tatkala seorang imam mengawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam permasalahan ini bukan hanya ahli tafsir yang membahasnya, akan tetapi para fuqaha, bukan hanya mufassir, akan tetapi ahli fikih turut membahasnya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Allah menyebutkan qasamtus shalah baini wa baina abdi, aku membagi Al-Fatihah. Nah, di sini Al-Fatihah disebut dengan istilah salat. Maka sebagian alim menyebut nama lain dari Al-Fatihah adalah as-shalah. Terbagi dua. Kalau hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Allah memulai pembagian Al-Fatihah dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, dengan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Dan Imam Malik terkenal alim yang menyebut yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, seperti yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun selain daripada Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian dari Al-Fatihah. Hanya saja di dalam qiraatnya berbeda pendapat para ulama. Ada yang menjaharkan bismillah di dalam sholat ketika menjadi imam. Ini adalah madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun ada yang
mensirkannya, membacanya pelan, namun membacanya. Ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad. Bukan tebak-tebakan, berdasarkan penjelasan sahabat Rasulullah, di antaranya Anas bin Malik, bahwa beliau sholat bersama Rasulullah, pun bersama Abu Bakar As-Siddiq, pun bersama Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, tidak pernah mendengar bismillah dikeraskan. Jadi semua para alim kita, para ulama, di dalam menuliskan pendapatnya, menuliskan ilmu, semuanya berpulang kepada riwayat. Hanya saja saat itu tidak seperti saat ini. Saat ini alhamdulillah semua riwayat tersedia, terkumpul untuk kita. Kita bisa menelaahnya. Tidak sesulit zaman itu. Akan tetapi alim dulu mencari sebuah riwayat saja harus dari Makkah keluar, mungkin ke Baghdad. Dari Makkah keluar, mungkin ke Madinah. Atau sebaliknya, ada yang dari Madinah keluar ke Mesir. Karena bertebaran murid dari Rasulullah SAW, begitu mendengar ada riwayat, maka mereka langsung berangkat untuk bertanya langsung. Ini saya dengar kabar seperti ini, betul tidak? Langsung dari orang yang katanya mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita pada hari-hari seperti ini, bila mendengar kabar yang tidak enak, itu langsung datang kepada orang yang katanya berucap demikian, alangkah baiknya tidak akan terjadi yang namanya pertikaian, keributan dari jauh, menghebohkan banyak orang. Karena setiap orang mau datang langsung, bertanya langsung bila mendengar kabar yang tidak mengenakan. Karena lumrah di dalam kehidupan, setiap berita yang tersampaikan itu biasanya bertambah-tambah, berkurang-kurang. Ini terkait ayat yang pertama. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita menerjemahkan dengan kata-kata menyebut, walaupun secara harfiah tidak ada menyebut. Artinya kita memahami langsung dengan tafsirannya. Karena memang demikian penjelasan dari para mufassir. Bismillah dengan nama Allah. Itu ada kata-kata yang tersembunyi, dan itu lumrah. Itu berdasarkan susunan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Bismillahi atlu, dengan menyebut nama Allah aku membaca. Akan tetapi penerjemahan kita dengan menyebut nama Allah. Bismillahi adkur, dengan nama Allah aku menyebut. Penerjemahan kita sudah langsung dengan tafsir, dengan menyebut nama Allah. Di sini ada faidah, di sini ada pembelajaran bahwa setiap umat Islam dalam kesehariannya dianjurkan memohon bantuan Allah. Karena dengan menyebut nama Allah, bab di sini
adalah untuk memohon pertolongan dengan nama Allah. Aku memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis-hadis menyebutkan bahwa kita dianjurkan mengawali kegiatan dengan bismillah. Sebelum tidur, bismillah. Bismika Allahumma. Sebelum makan, bismillah. Nabi mengajarkan, ya gulam sambillah. Masuk kamar mandi, bismillah. Allahumma inni a'udzubika. Maka dalam penjelasannya para mufassir memberikan contoh-contoh yang demikian. Keseharian yang rutinitas sederhana, Nabi menganjurkan membaca nama Allah, apalagi membaca kitab Allah, bismillah. Bahkan ada keterangan urusan penting kalau tidak diawali dengan bismillah, berkahnya kurang. Walaupun kalau disebut hadis, maka para ahli hadis mengatakan lemah hadisnya. Tapi kalau tidak disebut hadis, anggaplah ini sebagai nasihat orang tua bahwa urusan penting kalau tidak dibacakan bismillah, berkahnya kurang. Bahkan urusan tidur saja bismillah. Allah Ta'ala alam ini mengajarkan kita kalau urusan sederhana Nabi menganjurkan untuk memohon bantuan Allah, apalagi urusan yang besar, agar hamba tahu, agar hamba sadar bahwa dirinya bukan apa-apa kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalimat Allah, kata para ulama, dia adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung, nama yang sangat mulia. Semua nama-nama Allah yang Allah katakan walahul asmaul husna, yang Nabi katakan lillahi tis'an wa tis'ina asman, Allah punya 99 nama yang dari banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 99 ini bila diterapkan hamba masuk surga. Nah, semua nama dan sifat yang tinggi itu mengikuti nama ini, nama agung ini, yakni Allah. Kata sebahagian mufassir, nama ini seperti itu, Allah. Tidak ada kata dasar, tidak ada diambil dari mana dan mana, tidak. Walaupun sebahagian mufassir yang lain menyatakan ada, akan tetapi sepakat bahwa ini adalah nama Allah yang paling agung, yang tidak pernah ada berhala, tidak pernah ada berhala atau berhala yang dinamai dengan nama ini. Dan tidak pernah ada orang mengaku sebagai saya Allah. Nah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenalkannya ketika berkata kepada Nabi Musa, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada yang lain kecuali aku sebagai ilah, maka kamu harus mengabdi kepada aku. Dia nama yang sangat agung, maka tidak boleh ada orang menamai dirinya Allah, menamai anaknya Allah. Ar-Rahman pun nama yang agung. Kata para mufassir, kata para ulama, tidak boleh ada orang menamakan dirinya sebagai Rahman.
tidak pakai alif lam. Ar-Rahman, ini Rahman saja. Sama, tidak boleh. Rahman sudah tidak ada depan, tidak ada belakangnya. Tidak boleh. Dia adalah nama Allah yang hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Rahim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebut nabinya Rahim. Ketika Allah mengatakan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah menyebut nabinya Rahim. Ini datang, aku utus untuk kalian seorang nabi. Kesusahan kalian dia rasakan. Sangat semangat agar kalian tahu kebaikan. Dan terhadap kalian sifatnya sangat rahim, sangat rauf. Jadi Allah menamakan dirinya Ar-Rahim pun menamakan nabinya Rahim. Kata para ulama, nama Rahman dan Rahim maknanya adalah rahmat, maknanya rahmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala membedakannya. Karena Rahman itu luas. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, Rahman itu luas. Dan dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kamu minta maupun kamu tidak pernah meminta rahmat Allah, Allah Rahman, kamu akan kecipratan rahmatnya. Baik kamu orang yang taat maupun tidak taat, Allah Rahman, rahmatnya luas. Kamu akan kebagian rahmatnya. Dan dia nama Allah Rahman, luas. Sifat Allah. Sedangkan Rahim, kata Al-Hafidh, dia perbuatan Allah. Dia perbuatan Allah. Dan Allah khususkan bagi orang yang beriman. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman. Allah itu terhadap orang yang beriman rahim. Kata Al-Hafidh. Jadi para ulama ketika menafsirkan, mereka memiliki dasar, bukan omong-omong. Kenapa dikatakan ini luas? Ada dasarnya. Mengapa dikatakan ini hanya khusus bagi orang yang beriman? Karena Allah mengatakan demikian. Bagi orang beriman ada tambahan dari nama Allah, Rahim. Allah sangat rahim, memberi rahmat khusus bagi orang yang beriman. Walaupun dalam penerjemahan kita dibedakan agar tidak bingung. Ada yang menerjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada yang menerjemahkan yang maha pemurah. Intinya kalimat terjemahan itu untuk memudahkan kita paham. Akan tetapi tafsiran para ulama bahwa Rahman umum, dan dia sifat Allah bagi seluruh hamba. Rahmat Allah, kasih dan sayang. Sedangkan Rahim khusus bagi orang yang beriman saja, kasih dan sayang Allah. Lalu kita lihat apa kasih sayang Allah yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung.
yang paling mulia, yang paling baik? Jawabannya, itu yang sudah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Itu yang Allah sudah berikan kepada Nabi dan Rasul. Apa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebagai bentuk kasih sayang tertinggi? Jawabannya ketakwaan yang Allah umumkan di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pulangkan pada jabatan. Iya, Nabi dan Rasul jabatannya tinggi daripada jabatan yang pernah ada di muka bumi. Tapi bukan itu. Ketakwaan. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi, kana yusalli minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi biasa sholat malam sampai berdampak pada kakinya selama berdirinya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wahai Nabi, ini untuk apa? Berbuat seperti ini apa tujuannya? Allah telah mengampuni dosa, kesalahan engkau yang lalu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, ingin menjadi hamba yang bersyukur karena sudah dapat fasilitas yang banyak. Apa fasilitasnya? Kendaraan mewah. Fasilitasnya tadi bisa bersyukur, sabar, bertakwa pada Allah, diampuni dosa dan kesalahan. Orang yang selalu berada di saf terdepan di dalam mentaati Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah yang luas ini, bila kita menginginkannya, maka dia adalah takwa. Dan Allah tidak halangi satu dari yang lain. Kan Nabi mengatakan kullu ibadi yadkhuluna al-jannah ila man aba. Atau Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, kalimat seperti ini yang Nabi katakan menunjukkan bahwa tidak ada yang dihalang-halangi. Semuanya diberi kesempatan sama kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang mau taat pada Allah, mau taat pada Nabi, maka dia masuk surga. Sementara yang enggan berarti enggan untuk masuk surga. Kita ingin menyampaikan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah luas, dan Allah tidak halang-halangi manusia. Siapa yang mau mendapatkan yang porsi banyak, silahkan. Dia ada pada ketakwaan. Bisa digapai oleh orang yang di timur, bisa digapai oleh orang yang di barat, bisa digapai oleh orang yang di utara maupun selatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengatakan, jangan bilang oh dia mah enak. Justru setiap apa yang Allah buat untuk kita, ujiannya itu. Kalau berhasil kita lalui, selamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, dia telah berhasil. Dia menjadi pemenangnya. Artinya memang ujiannya masing-masing. Jangan bilang dia mah enak.
ujiannya masing-masing. Kalau kita menyelesaikan ujian yang ini, kita dapat akhir yang sama. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita sepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Hafidh Ibnu Katsir, pula oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Hamdan. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dia pujian yang istimewa. Dalam tantangannya dikenal istilah madhu, memuji, hamdu, memuji. Kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, madhu, memuji, tapi belum tentu di dalamnya terkandung cinta. Bukankah orang memuji belum tentu dia mencintai orang yang dia puji? Itu ada, maka dia memuji. Sementara hamdu yang digunakan di dalam ayat ini bukan pujian saja, akan tetapi di situ ada cinta dan pengagungan, ta'zim, mahabbah, wal madh. Dalam hamdu ada pujian, ada cinta, ada pengagungan. Maka ketika dikatakan dalam tatanan bahasa Arab alhamdu, maka al di sini maksudnya adalah semua pujian, semua rasa cinta, semua rasa pengagungan lillahi, untuk Allah. Dalam susunannya Al-Quran ini menempatkan yang harusnya di belakang menjadi di depan, yang di depan menjadi di belakang. Dimaknai ada pengkhususan. Alhamdulillah, sehingga di dalam menafsirkannya segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Karena yang seharusnya di depan dibelakangkan, yang seharusnya di belakang dikedepankan, dirubah posisinya sebagai bentuk ini lain dari keumuman, ini memiliki kekhususan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan kata para ulama, semua pujian itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba mendapatkan pujian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang izinkan dia untuk dipuji. Kalau Allah tidak izinkan, maka orang itu tidak akan bisa dipuji. Dia dipuji orang karena melakukan perbuatan yang dia barusan lakukan. Orang senang, maka dia dipuji. Tapi kalau Allah berkehendak, dia tidak bisa melakukan perbuatan itu, sehingga perbuatannya selalu yang dibenci orang, maka orang tidak akan ada yang memuji. Dan orang mampu memuji karena Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, orang pun tidak mau memuji seseorang. Alhasil,
izin Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rabb, kata para ulama, dia berulang kepada 3 makna yang asas. Kita bisa menerjemahkan macam-macam, akan tetapi 3 makna asasi yang ada pada kalimat Rabb. Pertama, dia mencipta. Itu maksud dari Rabb. Kalau tidak pernah disebutkan mencipta, ya bukan Rabb. Disebut Rabb karena dia mencipta. Selanjutnya, dia yang mengurus, mengatur, memberi rizki. Entah bahasanya boleh mengatur, mengurus, memberi rizki. Maksudnya itu, dia yang urus apa yang sudah dia ciptakan. Maksudnya dia yang kasih rizkinya. Tidak akan dibiarkan terlunta-lunta. Dia yang atur kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati, kapan dia harus makan, kapan dia harus buang itu makanan, kapan harus keluar air dari tubuhnya, kapan harus masuk. Dia yang atur. Rabbul Alamin, Allah pengatur. Yang terakhir adalah kuasa. Allah Maha Kuasa, berkuasa atas ciptaannya, dan ini menyempurna. Karena kita temukan ada sebahagian raja tapi tidak punya kuasa, ada rakyatnya takut. Bahkan ada sebahagian orang tua, saya orang tua juga, tapi ada sebagian orang tua yang tidak punya kuasa, ada anaknya takut. Tapi Rabbul Alamin tidak demikian. Dia yang cipta, dia yang kuasa, dan tidak ada yang bisa mengalahkan, melemahkan. Sementara alamin adalah ciptaannya. Disebutkan oleh para ulama, ma siwallah alam. Selain daripada Allah, itu namanya alam. Itu namanya ciptaan. Hanya Allah sebagai Al-Khaliq. Maka nama Al-Khaliq pun nama khusus bagi Allah. Tidak ada yang boleh menamakan dirinya Al-Khaliq. Yang lain makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Alam, ciptaan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agar kita memiliki kesadaran diri, kita ini alam, makhluk, hamba. Kemudian kata para ulama, untuk hamba posisi terhormat adalah ketika disebut sebagai hamba. Untuk hamba, kita kan hamba. Posisi terhormat bukan ketika kita disebut sebagai Allah, akan tetapi ketika kita disebut sebagai hamba. Itu adalah posisi terhormat. Maka dari itu Nabi ketika memilih, ditanya, kamu mau menjadi Nabi sekaligus raja atau apa? Maka Nabi memilih menjadi Nabi sekaligus hamba. Maka wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah hamba dan nabi dan utusan Allah. Maka ketika dibacakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah posisi antara kehormatan untuk kita, bahwa kita adalah hamba Allah dan Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat tadi, ketika hamba membacakan bismillah, ketika hamba membacakan dalam sholatnya alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamadani rabbi, Rabbku memuji aku. Allah Ta'ala alam. Bila ada hal yang perlu ditanyakan,
menit. Apa kita terus? Selepas sholat saya suka tanya jawab. Nanti selepas sholat tanya jawab selepas sholat. Ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Penjelasannya sama ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Kata para ulama, dia ada dua bacaan. Nah, jadi dalam pembahasan tafsir, kalau ada perbedaan qiraat, itu kalau bisa disebutkan perbedaan qiraat. Karena begitulah Al-Quran ini turun, tidak ada yang dihilangkan. Ada dua qiraat. Pertama Malik, tidak dibaca Malik. Yang kedua Malik, dengan dibaca Malik panjang. Memiliki perbedaan makna dan tafsir. Malik adalah raja yang kita kenal dengan istilah raja. Malik adalah pemilik. Malik adalah raja dan Allah menyebut dirinya sebagai raja. Dan di dalam hadis Allah akan bertanya kelak pada hari kiamat, mana raja-raja di dunia? Ini aku, raja akhirat. Allah menyebut dirinya sebagai Malik nanti pada hari akhirat. Dan ini sesuai dengan qiraat Maliki Yaumiddin. Sebagian qiraat dan masih terdengar ada yang membaca seperti itu di sana sini. Malik artinya pemilik. Allah yang memiliki kita semua, memiliki dunia, memiliki akhirat, memiliki segala-galanya. Semua milik Allah. Yaumiddin, kata para ulama, dia adalah hari pembalasan. Terdengar lumrah dalam perkataan orang bijak. Kama tadinu tudan, seperti kamu berbuat, kamu akan dibalas. Itu biasa kata-kata bijak. Jadi bukan hadis. Kama tadinu tudan, seperti kamu berbuat, seperti itulah kamu akan dibalas. Yaumiddin, dia adalah hari pembalasan. Maka maksud dari tafsiran ini bukan hari agama, lebih tepat adalah hari pembalasan. Nah, sesuai dengan hadis yang Nabi sebutkan, kelak pada hari kiamat Allah akan berkata, mana raja-raja dunia? Aku ini adalah raja akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja akhirat, raja di hari pembalasan. Hari pembalasan, hari pembalasan adalah milik umat Islam. Tidak ada yang menamakan dirinya agama, yang mengakui, mengimani, mengajarkan hari pembalasan kecuali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah milik umat Islam. Keimanan pada hari akhir adalah milik umat Islam. Sebetulnya ini bisa panjang terkait penjelasan kalimat yang saya sebutkan. Nanti di stop ya, kasih tanda ya. Stop. Nanti bunyi. Oh bunyi. Yang membuat setiap orang bisa mawas diri terhadap apa yang dia perbuat selama di dunia. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat sangat mengerikan. Sering
Allah menggandengkan antara keimanan dengan Allah dengan keimanan pada hari kiamat, pada hari akhir, pada hari pembalasan. Pun Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Sering dikaitkan. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam, agama kita, agama Allah, yang menunjukkan bahwa tidak sempurna iman pada Allah kalau dia tidak beriman kepada hari akhir. Karena permusuhan orang Quraisy kepada Rasulullah diantaranya ketika agama ini mengajarkan akan adanya hari pembalasan. Dan lihat, amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Orang-orang Arab Quraisy, kafir musyrik, tidak menerima ketika disebutkan akan adanya hari akhir, hari pembalasan. Ya, setelahnya mungkin bisa didiskusikan jika ada, karena pembahasannya agak dikit. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.